Mbah Dokter Production mempersembahkan Tidur. Gejala lain yang mengkhawatirkan seperti berteriak, menendang, memukul saat tidur, atau penurunan kesadaran atau kebingungan ketika bangun, segera konsultasikan ke dokter spesialis neurolog. Di antaranya itu dipengaruhi oleh faktor keseharian kita. Yang pertama, stres emosional yang tinggi, kecemasan dan depresi. Di antaranya 7-8 jam per hari, dan buat jadwal tidur yang konsisten. Ketika sebagian otak kita itu masih aktif dan belum sepenuhnya beralih ke mode tidur. Jadi kayak HP ngono, si mode aktif, belum masuk mode getar. Dok, saya sudah melihat konten dokter tentang tidur yang berkualitas, dan saya sudah mengikuti tips-tips yang dokter sarankan di konten tersebut. Cuma, saya punya kebiasaan atau gangguan tidur, dok, yaitu mengigau. Apakah dokter bisa menjelaskan fenomena ini, dok? Karena menurut literasi yang saya baca, sering memigau itu adalah salah satu tanda gejala demensia. Apa benar begitu, dok? Lalu, mohon sarannya, dok, agar saya tidak lagi mengigau saat tidur. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi mengigau saat tidur, kita nyebutnya tuh somniloquy. Jadi merupakan kondisi berbicara tanpa sadar dan umumnya masuk dalam parasomnia yang jinak dan sebenarnya tidak berbahaya. Cuma dari kacamata seorang neurolog, mengigau bisa jadi ada indikasi awal adanya gangguan fungsi otak dan sistem saraf yang terjadi secara persisten di usia dewasa. Nah, dalam ilmu neurologi, mengigau itu ketika sebagian otak kita itu masih aktif dan belum sepenuhnya beralih ke mode tidur. Jadi kayak HP ngono, si mode aktif, belum masuk mode getar. Yaitu kondisi otak masih aktif dan belum sepenuhnya beralih ke mode tidur saat Anda terlelap. Beberapa mekanisme dan korelasi neurologisnya diantaranya yang pertama, transisi siklus tidur, yaitu terjadi tumpang tindih antara keadaan sadar dan tidur, atau biasanya pada fase transisi sebelum tidur yang nyenyak, atau pada saat rapid eye movement atau REM. Kemudian yang kedua, bisa jadi ini adalah indikasi demensia. Sering mengigau pada orang tua bisa menjadi tanda perubahan ritme sirkadian akibat kerusakan pada penyakit demensia. Yang ketiga, resiko terjadinya Parkinson. Studi perilaku tidur REM menunjukkan bahwa berbicara saat tidur atau mengigau adalah gejala yang erat berkaitannya dengan alpha synucleinopathy seperti penyakit Parkinson. Nah, yang terakhir bisa jadi sebuah studi prospektif itu mengaitkan kebiasaan mengigau itu yang secara kronis itu meningkatkan resiko terjadinya stroke. Nah, jadi itu tinjauan dalam segi neurologis. Bagaimana pemicunya, Mbah? Pemicu umum mengigau diantaranya itu dipengaruhi oleh faktor keseharian kita. Yang pertama, stres emosional yang tinggi, kecemasan dan depresi. Yang kedua, kurang tidur atau ada perubahan ritme sirkadian. Yang ketiga, demam tinggi akibat infeksi. Sering kalau kita lihat anak-anak kita ya, ketika tidur itu mengigau, ternyata kita pegang kepalanya demam tinggi. Nah, itu bisa jadi pemicu mengigau.
Yang terakhir adalah efek samping dari konsumsi obat-obatan tertentu, seperti konsumsi alkohol atau kafein. Bagaimana cara mengatasinya, Mbah? Nah, cara mengatasi mengigau, kalau Anda ingin kerabat Anda yang meminimalisir untuk kebiasaan mengigau, beberapa langkah dapat dilakukan. Yang pertama, pastikan durasi tidur yang cukup. Di antaranya 7-8 jam per hari, dan buat jadwal tidur yang konsisten. Terkait tidur yang berkualitas mungkin bisa disimak ya videonya. Terus kemudian kelola stres dan relaksasi, meditasi, atau aktivitas yang bisa menenangkan pikiran sebelum tidur. Contohnya apa, Mbah? Banyak. Baca Quran, dengarkan lagu, yang kemudian paling enggak ojo dengan curhate wong, nek dengan curhate wong tambah emosi kok sidone. Yang ketiga, ya membaca sholawat atau apapun yang sekiranya bisa menenangkan pikiran kita. Terus yang ketiga, hindari konsumsi kafein atau alkohol menjelang waktu tidur. Jadi minum kopi dengan tinggi kafein menjelang waktu tidur bisa memicu terjadinya mengigau. Nah, jika mengigau itu disertai dengan gejala lain yang mengkhawatirkan seperti berteriak, menendang, memukul saat tidur, atau penurunan kesadaran atau kebingungan ketika bangun, segera konsultasikan ke dokter spesialis neurolog terdekat. Kenapa? Harus dievaluasi. Apakah ada sesuatu di otaknya? Ya kita nggak tahu. Bisa ada stroke, ada tumor, ada kista di otak, atau ada infeksi di otak. Kalau nggak meriksa yo, kini semi dukun tadi ini. Tetap kekuatan seorang dokter spesialis neurologi itu adalah pemeriksaan klinologis. Jadi kita nggak bisa hanya mendengarkan pasien. Kita harus meriksa dari atas ke bawah, head to toe dengan secara simultan. Bagaimana? Apakah ada refleks patologis yang muncul? Apakah ada muka merot? Apakah ada refleks primitif? Jadi itu kalau ditemukan, setidaknya bisa kita lakukan pemeriksaan berikutnya. Apakah kita lakukan CT scan, MRI, EEG, atau PSG. PSG itu untuk memeriksa gangguan tidur pada pasien. Kita nyebutnya polisomnografi. Saat ini PSG hanya terbatas sementara yang Mbak Dokter tahu ya, itu bisa dilakukan di Rumah Sakit UNER. Di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, terakhir info yang Mbak baca alatnya masih rusak. Jadi terakhir itu Mbak pernah meriksa merujuk pasien untuk PSG atau polisomnografi itu di RS UNER. Jadi kalau ada gangguan mengigau, entah itu jenengan, entah itu teman, anak, istri, kalau memang sekiranya mengganggu, segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, Dulur?